The King of Star Reaching masih menjadi King of Reaching Star. Tidak. Dia menjadi lebih kuat. Karena dalam pertempuran klan Senzi, semua orang mundur. Dan ketika mereka diam-diam bergembira sambil menghela nafas lega, hanya dia yang ingin menyeret Hua Daoru kembali ke istana Ling Xiao. Oleh karena itu, hadiah Yuan Tiandi membuatnya semakin kejam dengan cahaya bintang. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, dan bintang-bintang di belakangnya berubah menjadi dunia. Bintang-bintang bergulir, membunuh para dewa dan membunuh iblis. Hati Ke Tiangxuan bergetar untungnya. Ajaran Tuan Bai tidak ada bandingannya dengan Kaisar Yuan Tian. Jadi surga mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika tidak maka akan tertunda. Dan Raja Petik Bintang mungkin cukup untuk menjadi seorang kaisar. Namun, yang membuat hati Ke Tiangxuan semakin bergetar adalah bahwa artileri perkasa surgawi dari kapal utama Angkatan Laut Tianting tidak meledak. Itu adalah kekuatan yang menyatu dengan ekstrim. Tetapi kehidupan berhenti lagi. Ups. Pada saat itu, wajah Ke Tiangxuan tiba-tiba berubah. Mengapa dia harus menjadi orang pertama yang terburu-buru membunuh? Karena dia akan menerima pukulan ini dan membuka jalan bagi anak-anak di belakangnya. Semakin kuat serangannya, semakin rendah frekuensinya. Ini adalah kekuatan abadi, seperti pemboman Yao Yue Kong yang cukup untuk menghancurkan kekuatan kerajaan lainnya. Perlu beberapa napas untuk meledak sekali, dan biasanya hanya kilatan. Dapat menebas darah pisau bundar bulan puluhan ribu kali. Hal yang sama berlaku untuk meriam pertempuran yang perkasa ini, dengan kekuatan yang begitu kuat. Maka pendinginan setelah meriam ini secara alami sangat lama. Dan inilah waktu yang dia belikan untuk Putri Wenxing. Tapi sekarang, pukulan ini terakumulasi tetapi tidak mengirimkannya. Jika Anda tidak mengirimnya, itu berarti Anda belum memasuki pendinginan. Jika tidak saat ini, inisiatif yang bisa meledak masih di tangan Angkatan Laut Surgawi. Pukulan ini tidak dimaksudkan untuk jatuh padanya sejak awal, tetapi untuk menghentikan serangan klan Kaisar Ke. Apa pencegahan itu? Pencegahan yang dibawa oleh kekuasaan disebut pencegahan. Meriam perang Tianwei telah mencapai efek jera jika tidak menembakkan momentumnya. Hati Ke Tiangxuan bergetar. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak dengan liar. Jangan datang ke sini. Tanda seru. Tanda seru. Pukulan ini hanyalah luka serius baginya. Tapi ketika itu mengenai anak-anak dari klan, itu akan menjadi dunia yang hancur. Dia mungkin tidak takut. Tapi anak-anak di belakangnya tetaplah anak-anak. Bahkan, Ke Tiangxuan tidak takut. Hanya karena dia tahu bahwa pukulan ini tidak akan mengancam hidupnya. Namun, dengan pembunuhan bersama Raja Penangkap Bintang dan Raja Surgawi Timur, Ke Tiangxuan juga merasakan ancaman, dan hatinya bergetar. Raja Star Retriever dan Raja Surgawi Timur datang, bukan untuk menundanya, tetapi untuk membuat langit dan bumi terkoyak, seolah-olah untuk mengambil nyawanya. Ke Tiangxuan masih memiliki hati yang gemetar. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa tenang ketika menghadapi kehidupan yang cukup berbahaya yang mengancam. Ke Tiangxuan tidak punya pilihan sama sekali. Dia seperti ditarik ke dalam guci. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus menggerakkan sosoknya. Dia ingin menggunakan tubuh taonya untuk memblokir garis meriam perang Tianwei. Namun, bintang memilih mata raja melintas dan dia menyaksikan. Dari pikirannya, di bawah serangan sengit cahaya bintang, dia langsung gemetar dan hampir jatuh ke Tianhe. Kakek kedua, Putri Wenxing telah naik ke udara, dan mereka menggunakan penembakan sebagai nama mereka setelah pukulan dari meriam pertempuran yang perkasa. Sekarang saatnya bagi mereka untuk menyerang. Tapi dia tidak menunggu artileri pertempuran perkasa yang dia harapkan. Tetapi kakek kedua diserang dan dibunuh oleh dua Raja Surgawi. Melukai variabel sebelum formasi musuh. Meriam perang Tianwei tidak menembak. Itu membidik kita. Putri Wenxing memiliki wawasan yang tajam, dan tidak sulit untuk mendengar suara-suara gemetar dalam formasi tentara. Bahkan ketika senjata-senjata perkasa berputar hari itu, banyak rekan yang menjadi sasaran moncong mengerikan sudah mulai bergetar. Dan formasi tentara sudah muncul. Tanda-tanda disorganisasi. Senjata terbaik adalah senjata yang bisa mengejutkan orang lain tanpa harus keluar dari sarungnya. Putri Wenxing mengertakkan gigi. Divisi Marinir Tianting bukanlah orang yang tersesat. Itu selalu merupakan divisi elit yang menjaga Tianhe. Divisi militer Tianting kali ini sama sekali bukan generasi umum. Dapat dikatakan bahwa tanpa Tuan Bai, mereka adalah masih takut oleh ilusi sebelumnya. Namun, dalam pertempuran ini, semua orang putus asa. Situasi suku Wujin dan Zenmo Guan saat ini hanya akan lebih buruk dari mereka. Ngungu akan bertarung melawan yang kuat di alam kaisar. Mereka semua sudah dewasa, dan mereka seharusnya tidak memiliki senior mereka berdiri di depan mereka setiap kali mereka menghadapi kesulitan. Pada saat itu, Putri Wenxing tiba-tiba membawa pistol bendera, meledakkan kecepatannya hingga ekstrim. Tempat di mana bendera pertempuran klan kaisar kita berada tak terkalahkan. Dipukuli oleh Xiao Yu akhir-akhir ini bukan sia-sia. Kaki kelinci dan ruang makan itu benar-benar merebus sekumpulan otak makhluk abadi, burung dan hewan, dan mereka tidak dimakan tanpa alasan.
Saya melihat Putri Wenxing berdiri dengan bangga di langit, tiba-tiba melempar pistol bendera. Tubuhnya berubah menjadi lekukan elegan di udara, dan dia mengubah kekuatan ilahi menjadi ekstrim, menendang kakinya di ujung senapan bendera. Wow! Tanda seru! Tanda seru! Dalam sekejap, bendera dan tombak bergegas keluar, berubah menjadi cahaya yang agung, dan langsung menuju ke angkatan laut surgawi. Dia berkata, kaki kelinci itu, otak peri itu, burung dan binatang buas itu bukan untuk apa-apa. Putri Wenxing memanfaatkan kesempatan itu. Dengan kata lain, Ke Tiangxuan tahu untuk bekerja sama dengannya, melihat senjata bendera yang datang dengan keras, yang pertama kejam dan memblokir dua raja surgawi, sehingga mereka tidak bisa pergi untuk mencegat pukulan itu. Dan Putri Wenxing menendang senapan bendera ke arah moncong meriam perang Tianwei. Pada saat ini, kekuatan artileri perang surgawi telah berkembang pesat. Jika pukulan tirani seperti itu masuk dari moncongnya, si pembunuh akan menghancurkan diri sendiri, bukan tidak mungkin. Dalam keputusasaan, Shen Zenglan tiba-tiba mengertakkan giginya, gemuk. Pistol bendera dengan keras menjarah dan menusuk, tetapi Shen Zenglan tiba-tiba membanting telapak tangannya dan mencekiknya dengan parah. Namun, kekuatan senjata ini mengejutkannya untuk mundur selangkah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Semuanya hanya di antara lampu listrik dan batu api. Saat Shen Zenglan mencekik pistol bendera, meriam pertempuran yang dahsyat meletus dengan kecemerlangan menghancurkan dunia. Wen Qing. Putri. Tanda seru. Tanda seru. Saudara. Putri Wenxing tahu untuk menghindar. Namun, bahkan Ke Tiangxuan tidak bisa lepas dari pukulan. Dia hanya bisa dengan putus asa melindungi organ vital. Namun, cahaya mengerikan yang menghancurkan dunia ini penuh dengan ribuan kaki, dan langsung menelan sosok Putri Wenxing. Saya melihat tubuh Putri Wenxing ditelan di dunia yang mulia, dan sayap sucinya langsung berubah menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan ini membuat puluhan juta pasukan terlihat bodoh. Bahkan Shen Zenglan bergumam, jika angin dan langit ada, tidak lebih dari itu. Ledakan. Si Guangyao bergegas langsung ke sungai Tianhe, dan Wei Guanxing melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kapal utama klan Kaisar Ke bergeser sedikit. Pada akhirnya, hanya lambung kiri yang terhapus dengan retakan yang sepertinya terbakar. Namun, ketika cahaya menghilang, tubuh Putri Wenxing sudah compang camping. Gaun merahnya, yang berusaha untuk menjadi cantik dan agresif, sudah menghitam. Nafasnya layu, dan dia memegang hadiah dari Kaisar Ke di tangannya. Salah satu dari medali giok membuat senyum bodoh. Wen Qing. Ke Wenman terbang lebih dulu. Dia memeluk Putri Wenxing, dan hanya dengan satu pukulan, nyawa yang terakhir tergantung pada seutas benang. Untungnya, Putri Wenxing tidak menyeberangi selat. Jika tidak, begitu kedua tentara itu dalam konfrontasi, dia akan terbunuh oleh luka parah di tengah-tengah tentara yang kacau balau. Aku barusan lebih bergengsi daripada kayu,